Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari juz 29, dan kita masuk pada ayat ke 34 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailu yawma idzin lil mukadzibin hadza yaumu la yantiqun wa la yu'dzanu lahum faya'tadirun. Wailu yawma idzin lil mukadzibin hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidun wailu yawma idzin lil mukadzibin. Celaka pada hari itu bagi para pendusta. Inilah hari di mana mereka tidak akan sanggup bicara dan tidak diizinkan kepada mereka, kemudian mereka pun memberikan uzur. Celaka pada hari itu bagi orang-orang yang berdusta. Inilah hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Kami kumpulkan kalian dan orang-orang yang awal-awal, maka jika kalian memiliki makar, maka berikan makar kalian. Celakalah pada hari itu bagi para pendusta. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang kengerian yaumul fasli wal qadha. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan membuat perhitungan dengan kita. Kita jelaskan secara global dulu, baru kita rinci. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hadza yaumun la yantiqun. Pada hari ini adalah hari di mana mereka tidak sanggup bicara. Tentu ada iskal tentang ayat ini. Artinya ayat ini apakah tidak bertentangan dengan ayat-ayat di mana orang-orang kafir pun mereka pada hari kiamat bicara? Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 12. Walau tara idil mujrimuna naqisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang melakukan dosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya dan berkata, wahai Rabb kami, kami telah melihatnya, kami telah mendengarnya, maka kembalikanlah kami ke dunia, maka kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin pada hari ini. Kapan ucapan ini diucapkan oleh orang-orang yang berdosa itu? Saat mereka melihat jahanam yang dibentangkan di hadapan mereka. Karena ketika di dunia hanya cerita saja, mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar bagaimana suara jahanam,
sehingga mereka tidak meyakininya. Tapi nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan datangkan Jahannam dengan 70.000 tali kekang. Setiap tali kekang akan digeret 70.000 malaikat, dan itu akan disaksikan manusia. Disinilah orang-orang kafir atau orang-orang yang melakukan dosa mengatakan, Rabbana absarna wa sami'na. Ya Rabb, kami sekarang sudah melihatnya. Ya Rabb, kami sudah mendengarnya. Mendengar bagaimana gemuruhnya api Jahannam itu. Sehingga mereka mengatakan, Ya Rabb, kami kembalikan kami ke dunia. Kami berjanji kami akan mengerjakan amal saleh, dan kami sekarang yakin. Berguna ucapan mereka? Tidak berguna. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Fatir 37, Allah mengatakan, wa hum yastarihuna fiha, dan mereka berteriak-teriak di dalam Jahannam. Mereka tidak sanggup dengan kengerian dan apa yang mereka rasakan di dalam Jahannam itu, sehingga mereka mengatakan, Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Rabb, kami keluarkan kami dari neraka ini. Kami akan melakukan amal saleh yang berbeda dengan yang kami telah kerjakan dahulu. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah dan mengatakan, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah dulu kami telah berikan usia panjang kepada kalian? Kemanakan usia itu? Artinya di sini orang-orang kafir berbicara. Kenapa Allah mengatakan hadza yaumul la yantiqun? Pada hari ini mereka tidak diizinkan bicara. Bahkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 106 sampai 108 Allah mengatakan, qalu Rabbana ghalabat alaina shikwatuna wa kunna qauman zalim. Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Qala ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Mereka orang-orang kafir menjawab, wahai Rabb kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami di dunia. Dengan sebab itu kami menjadi kaum yang tersesat. Ya Rabb, kami keluarkan kami dari neraka, serta kembalikan kami ke dunia. Setelah itu kami kembali lagi akan mengerjakan kekufuran. Maka sungguh kalau itu yang terjadi, kami termasuk orang yang zalim. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, diamlah kalian dengan kehinaan di dalam neraka, dan janganlah kalian berkata-kata lagi kepada. Tapi apakah kemudian penduduk neraka ini berhenti? Tidak. Ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian meminta kepada mereka untuk tidak bicara, ketika penduduk neraka meminta agar mereka dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ikhsafu fiha, diam kalian, jangan bicara lagi kepadaku. Akhirnya kemudian mereka datang kepada malaikat-malaikat penjaga neraka, datang kepada malaikat Malik yang disebutkan dalam surah Zukhruf ayat 77. Wa nadu ya Malik liyaqdiya alaina rabbuk. Wahai Malik, maksudnya malaikat penjaga neraka, biarlah Rabbmu membunuh kami saja. Kami sudah tidak sanggup lagi dengan azab ini. Matikan kami saja, jangan seperti ini. Karena Allah sudah menolak masalahnya permintaan mereka untuk kembali ke dunia, dan Allah mengatakan ikhsa'u fiha, diam kalian. Sehingga karena mereka tidak ada kesempatan lagi untuk keluar dari neraka, maka mereka memilih untuk mati saja di neraka dan mengatakan, wahai Malik, beritahu Rabbmu, biarkan Rabbmu membunuh kami saja. Tetapi para malaikat penjaga neraka mengatakan, qala innakum makithun, oh tidak bisa, kamu akan tetap tinggal selamanya di neraka.
Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian keinginan mereka untuk mati saja neraka tidak juga dikabulkan, mulailah kemudian mereka meminta diringankan azab. Dan itu disebutkan dalam surah Ghafir 49 sampai 50. Wa qala alladhina fi nari li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal adzab. Dan orang-orang yang berada dalam neraka itu berkata kepada para penjaga jahanam, mohonkanlah kepada Rabb kalian supaya dia meringankan azab dari kami barang satu hari saja, kami sudah tidak tahan. Qalu, tapi para penjaga neraka itu mengatakan, awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinah. Maka para penjaga neraka mengatakan, bukankah dahulu di dunia Allah Subhanahu wa taala telah mendatangkan kepada kalian rasul-rasul kalian dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata? Qalu bala, maka mereka mengatakan tentu. Qalu, maka para penjaga mengatakan, fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Berdoalah saja kalian, dan doa orang-orang kafir itu hanya sia-sia saja. Dari sini kita tahu bahwa terjadi obrolan antara orang-orang kafir dan para pendosa itu dengan Rabbnya dan juga dengan para malaikat. Sementara di sini Allah mengatakan hadza yaumul la yantiqun. Pada hari itu tidak ada yang diizinkan bicara. Seolah-olah ada kontradiktif di sini. Ayat-ayat yang lain mengatakan mereka bicara. Bahkan sebelum masuk neraka juga mereka bicara. Ketika kemudian sebagian mereka mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang telah menyesatkan mereka dengan orang-orang yang disesatkan dari mereka. Ittabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika saling berlepas diri antara orang yang diikuti dan orang yang mengikuti. Kemudian mereka saling mencela satu dengan yang lainnya. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Qaf ayat 28, qala la tastasimu ladayya wa qad qaddamtu laikum bil wa'id. Janganlah kalian bertengkar. Artinya janganlah kalian bertengkar antara orang yang mengikuti dengan orang yang diikuti, kan mereka sedang bertengkar atau saling menyalahkan. Maka Allah mengatakan, jangan kalian bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepada kalian. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 56 sampai 57. Fa ammal ladzina kafaru fa'adzabuhum 'adzaban syadida fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Wa ammal ladzina amanu wa amilus shalihat fayuwaffihim ujurahum wallahu la yuhibbul zalimin. Adapun orang-orang kafir, maka kami akan mengazab mereka dengan azab yang keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak akan mendapatkan pertolongan. Jadi sekeras apapun mereka membela dirinya di hadapan Allah kepada orang-orang yang telah menyesatkannya atau tokoh-tokoh yang telah menyesatkannya, tetap saja tidak ada penolong bagi mereka, karena tidak ada lawyer di situ. Di situ hanya ada mahkamah keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tegakkan. Sebagian ahli tafsir mengatakan kalimat hadza yaumul la yantiqun. Hari ini tidak boleh ada orang yang berbicara di antara kalian. Ada dua penafsiran. Pertama, bahwa kondisi pada hari kiamat itu bertingkat-tingkat. Jadi kondisi pada hari kiamat itu bertingkat-tingkat dan bermarhala-marhala. Artinya bukan satu kondisi. Ada beberapa kondisi di mana ada kondisi orang-orang kafir itu bicara, di mana ada kondisi orang kafir itu dilarang untuk bicara. Jadi ada kondisi-kondisi yang mereka boleh bicara, seperti saling menyalahkannya mereka orang-orang yang mengikuti dan orang-orang yang diikuti, ataupun berbicaranya dengan para pemimpin-pemimpin yang telah menyesatkannya.
Tapi dalam kondisi yang lain ada perkara-perkara yang Allah melarang, tidak boleh ada yang bicara kecuali diizinkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Naba itu, la yatakallamuna illa man adina lahur rahman. Mereka tidak bisa bicara kecuali orang-orang yang diizinkan Allah Subhanahu wa taala saja. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, mereka bicara, tetapi bicara mereka tanpa hujah. Karena di sini Allah menyebutkan dengan kalimat la yantiqun, bukan la yatakallamun, karena kalam dengan mantik itu berbeda. Kalau kalam itu ya bicara biasa, tapi kalau mantik, makanya ada istilah ilmu mantik, ilmu bicara, di mana orang yang pandai bermantik itu biasanya berbobot ucapannya karena ada hujah di belakangnya. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yantikun, mereka tidak bisa bermantik, mereka tidak bisa mengungkapkan hujah mereka, ya asal bicara saja. Maka bicaranya mereka seolah-olah mereka tidak sedang berbicara. Kenapa? Karena tidak ada faedahnya, enggak ada hujahnya. Apa yang mau dibicarakan? Seperti orang jahil berdebat dengan orang alim, percuma saja. Kamu itu seperti orang yang tidak bicara karena tidak ada hujahnya. Jadi mereka bicara tapi pembicaraan mereka tidak ada hujah. Kenapa? Karena di dunia Allah sudah datangkan hujah kepada mereka. Allah sudah datangkan para rasul, Allah sudah turunkan kitab-kitab, dan kitab-kitab yang diturunkan itu adalah hujah bagi kita kelak pada hari kiamat. Tetapi ketika di dunia kemudian mereka mengingkari rasul yang diutus kepada mereka dan mengingkari kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, maka mereka sudah tidak punya hujah pada hari kiamat. Makanya mereka tidak sanggup bermantik lagi, tidak sanggup bicara lagi. Mereka bicara tapi tidak berbobot, maka bicaranya seperti yang tidak sedang bicara. Itu penafsiran yang banyak ditafsirkan para ulama, hadza yaumul la yantikun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Dan pada hari itu mereka tidak diizinkan untuk mengemukakan uzur-uzur mereka. Sekalipun mereka meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada guna uzur mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala juga sudah mengatakan bagaimana uzur-uzur mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u ma'dziratuhum, pada hari di mana tidak bermanfaat minta uzur mereka di akhirat. Di dunia bisa saja mungkin dimaafkan, tapi di akhirat tidak bisa uzur-uzur itu. Mungkin dia mengatakan dulu aku salah karena tidak belajar, tidak bisa. Mungkin dia mengatakan dulu aku disesatkan, oh tidak bisa. Jadi tidak bisa alasan apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu, karena sudah ditegakkan hujah masalahnya. Sudah ditegakkan hujah kepada kita di dunia. Kenapa di dunia tidak mengikuti Nabi, tidak mengikuti Al-Quran? Atau mungkin kepada umat sebelumnya, kenapa tidak mengikuti Musa dan juga Injilnya? Kenapa tidak mengikuti Daud dan juga Zaburnya? Kenapa tidak mengikuti Musa dan Tauratnya? Dan begitu seterusnya. Jadi pada hari kiamat sudah tidak bisa lagi meminta uzur mereka. Itulah makna wala yu'dzanu lahum faya'tadzirun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wailun yauma idzil mukadzibin. Pada hari itu celaka bagi orang-orang yang berdusta. Hadza yaumul fasli. Inilah hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jama'nakum wal awwalin, kami kumpulkan kalian bersama orang-orang yang awal. Artinya orang yang awal dan akhir akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian terjadi faslul qadha. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perhitungan kepada manusia satu per satu, dan itu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ Allah Subhanahu wa taala ketika mengumpulkan manusia, Allah menantang, fa in kana lakum kaidun fakidun. Di dunia kalian bisa makar, membuat makar. Lihat bagaimana Nabi SAW dicelakakan dengan makarnya orang-orang Yahudi.
dengan makarnya orang-orang musyrikun. Di dunia kalian bisa membuat makar. Kalau kalian memiliki makar, kata Allah pada hari kiamat, Allah bicara dengan manusia di hadapan manusia di padang mahsyar, kalau sekarang kalian punya makar, lakukan makar kalian. Silakan kalian membuat makar. Dan mereka tidak sanggup melakukan makar itu. Karena masing-masing manusia pada hari kiamat itu, mereka ketakutan macam mana akan berkumpul kemudian membuat makar. Dan itu menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu Al-Qahir, zat yang mampu untuk menghukum siapapun pada hari kiamat. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik sedikit gambaran tentang faslul qadha, tentang perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia pada hari kiamat, tentunya pada tiupan sangkakala yang pertama, maka manusia dibangkitkan dalam kondisi tanpa beralas kaki, tanpa berpakaian, dan kembali tidak dikhitan. Jadi potongan-potongan daging ketika dipotong pada kemaluan laki-laki atau perempuan itu akan dikembalikan. Untuk apa? Menunjukkan detailnya perhitungan. Tidak boleh ada satu pun dari badan kita yang terlewatkan. Makanya dikembalikan semuanya. Lah disitulah Nabi SAW mengatakan, yuhsyarun nas yaumal qiyamah khufatan uratan ghurlan. Pada hari kiamat manusia akan dibangkitkan dalam posisi telanjang, kembali tidak dikhitan, kembali tidak menggunakan sandal, dan tidak ada satu pun harta yang ada di badan. Telanjang bulan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia sesuai dengan kematian. Jadi manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan kematian. Jadi kalau saat dia meninggal dunia memang orangnya baik, ahli zikir, ahli baca Quran, ahli salat, ahli taat, ahli qiyamul lail, ahli puasa, dan ahli-ahli ibadah yang lainnya, maka mereka dibangkitkan dalam kondisi bahagia dan mengatakan, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Inilah yang dijanjikan Allah kepada kami dan benarlah ucapan para rasul. Tapi di sisi lain ada orang-orang yang saat kematiannya mungkin dia ahli maksiat, seorang pezina, peminum khamar, penjudi, seorang yang kufur, musyrik, dan yang semacamnya. Maka saat kebangkitannya mereka akan mencela diri-diri mereka dan mengatakan, ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Celaka kami, siapa yang membangkitkan kami dari tidur-tidur kami? Jadi di sini ada dua kelompok, ada yang dibangkitkan sangat bahagia, dan ada kelompok yang saat dibangkitkan sangat celaka. Itulah manusia, yub'atsun nas ala ma mata alaihi. Manusia dibangkitkan sesuai dengan kematiannya. Ketika manusia kemudian dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, di situ terlihat dua kelompok ini, di mana Allah Subhanahu wa taala membagi manusia sesuai dengan amalannya. Tiba-tiba kemudian datang naungan dari langit, naungan yang akan menaungi kepala mereka dari teriknya matahari yang sangat panas sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memanggil, siapa di antara kalian yang di dunia menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, keluar. Tempat kalian di situ. Maksudnya di bawah naungan tadi. Maka manusia dari mana-mana datang, para pemimpin yang adil, kemudian akan berdiri di bawah naungan yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah panggil lagi, siapa di antara kalian yang di dunia suka bersedekah dan tidak terang-terangan, hanya tahu dia dengan Allah saja, kemari. Maka keluar lagi, kemudian menyatu di situ. Kemudian siapa di antara kalian yang ketika di dunia menjaga kemaluannya dan dia menjaga kehormatannya, dia tidak suka berzina kecuali yang dihalalkannya, ke situ. Kemudian Allah juga panggil, siapa di dunia yang hatinya terpikat dengan masjid, maka kembali di situ. Akhirnya kemudian ada kelompok-kelompok itu yang berdiri di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian datang keajaiban yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang memiliki cahaya dalam wajah-wajah kalian berkumpul di sana. Maka keluarlah orang-orang yang beriman, yang mereka bercahaya dalam rambutnya karena uban-uban mereka. Karena uban ini akan jadi cahaya pada hari kiamat, maka jangan pernah dicabut. Kemudian akan dikumpulkan di situ. Atau orang-orang yang ketika di malam hari mereka keluar melaksanakan sholat isya dan subuh, maka mereka akan diberikan cahaya yang sempurna, kumpulah di situ. Atau orang-orang yang mencintai karena Allah, dia berkumpul karena Allah, dia benci karena Allah. Kemudian orang-orang yang bercahaya itu juga dikumpulkan, termasuk orang-orang yang menjaga wudunya, maka keluar dari anggota badan wudunya cahaya, kemudian di situ dikumpulkan di situ. Jadi sudah terjadi keajaiban, amalan-amalan kita itu akan tampak pada hari kiamat. Tapi di sisi lain ada hal yang mengerikan, karena ada orang-orang yang dibangkitkan tiba-tiba buta. Di tengah-tengah manusia melihat dia pula buta sendiri, padahal di dunia dia tidak buta. Itulah orang-orang yang ketika di dunia melupakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengatakan, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Rabb, kenapa kau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Dulu di dunia kami melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, begitulah aku jadikan kalian demikian, karena di dunia kalian melupakan aku, sekarang aku yang melupakan kalian. Kemudian muncul lagi orang-orang yang dikecilkan badannya, bahkan seperti seekor semut di tengah-tengah manusia yang besar-besar. Mereka lah orang-orang yang sombong ketika di dunia. Allah katakan, kumpullah kalian di situ. Maka orang-orang kecil ini seperti semut akan berkumpul di situ. Itulah Nabi SAW katakan, yuhsyarun nas al-mutakabbiruna yawmal qiyamah amsalidz dzar. Allah akan kumpulkan orang-orang yang sombong pada hari kiamat seperti seekor semut. Ada lagi orang-orang yang kemudian dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di lehernya sudah digantungkan 7 lapis bumi, sehingga dia menyeret-nyeret lapisan itu karena memberatkan lehernya. Mereka lah orang-orang yang suka mengambil tanah orang di dunia. Mungkin sejengkal, 2 jengkal, sekapling, 2 kapling, sehektar, 2 hektar. Makin banyak tanah yang diambil dan itu bukan miliknya, makin berat kalung yang ada di lehernya. Na'udzubillah. Ada juga kemudian orang-orang yang dililit ular-ular yang sangat besar sekali. Tiba-tiba datang ular besar, kemudian dililit sama ular tersebut, kemudian dimakan orang itu. Siapa mereka? Orang-orang yang ketika di dunia tidak pernah mengeluarkan zakatnya. Alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha ila akhiril ayat. Orang-orang yang mereka menyembunyikan emas, perak ataupun barang-barang yang lainnya yang harusnya dizakatkan, dia tidak zakatkan. Maka benda-benda itu akan menjadi ular dan melilit dia pada hari kiamat. Jadi kondisinya ini menyeramkan sekali. Itulah orang-orang yang ada di padang mahsyar. Kemudian mereka harus berdiri di padang mahsyar dengan waktu yang lama, matahari didekatkan 1 mil. Disitulah kita lihat ada orang-orang yang tenggelam dalam keringatnya, seolah-olah dia berenang di kolam renang, tertimbun dengan keringatnya. Ada yang keringatnya ya sedada, ada yang keringatnya selutut, ada yang keringatnya semata kaki, dan ada yang sama sekali kering, tidak ada keringat. Tentu ini disesuaikan dengan amalan-amalan ketika di dunia. Lah ketika manusia kemudian mereka berkumpul di padang mahsyar, maka disitulah manusia merasa nasib mereka tidak tentu. Apa yang akan terjadi setelahnya? Mulailah kemudian mereka pun datang kepada para nabi yang mereka berkumpul semua di situ. Kan mereka berkumpul semuanya. Di situ ada para nabi, ada para rasul. Maka mulailah kemudian mereka mendatangi Adam alaihi salatu wasalam yang merupakan Abul Bashar. Memang dia bapak kita semuanya. Dan mereka mengatakan, ya Adam isfa' lana ila rabbik ala tara ila ma nahnu fi. Wahai Adam, mintakan syafaat, pertolongan kepada Rabb. Tidakkah kau iba melihat kami? Maka Adam mengatakan, nafsi, nafsi, urus kalian saja, urus kalian saja, aku tidak bisa. Kemudian mereka mulai melirik Nabi Nuh. Nuh juga sama, tidak sanggup berikan syafaat.
Kemudian mereka melirik kepada Ibrahim. Ibrahim pun sama mengatakan, nafsi, urus kalian, urus kalian. Kemudian mereka datang kepada Musa. Musa pun sama. Datang kepada Isa. Isa pun sama. Tapi Isa mengarahkan, datanglah kepada Muhammad. Maka semua manusia mendatangi Rasul kita Muhammad SAW dan mengatakan, ya Muhammad, ishfa' lana ila Rabb, mintakan syafaat untuk kami kepada Rabb. Ala tara ila ma nahnu fi, tidakkah kau iba melihat kami? Maka Rasul mengatakan, ana laha, akan ku coba. Kemudian dia mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala di bawah arasy-Nya, kemudian sujud dengan sujud yang lama, kemudian diilhamkan dengan doa-doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permintaannya. Setelah lama Rasul bersujud, maka Allah pun datang dan mendatangi Rasul dan mengatakan, irfa raksaka ya Muhammad, sal tu'ta, qul tusma, ishfa' tushaffa. Bangkit wahai Muhammad, angkat kepalamu, katakan kau didengar, minta kau diberi, mintalah syafaat, aku akan beri kau syafaat. Maka akhirnya Nabi SAW pun memberikan syafaat kepada seluruh manusia. Itulah yang disebut dengan syafaatul uzma. Setelah terjadi syafaat inilah, barulah kemudian manusia akan menghadapi peradilan yang sangat adil sekali. Tidak ada satupun kebaikan sebiji zarah kecuali ada keadilannya di situ, dan tidak ada kejahatan walaupun sebiji zarah kecuali ada keadilannya di situ. Itulah yang disebut dengan faslul qadha. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah yang dimaksud ayat ini. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin. Inilah hari perhitungan kalian. Kami kumpulkan kalian beserta orang-orang yang awal-awal. Tidak ada satu manusia kecuali dapat keadilannya di situ. Di dunia boleh jadi orang-orang yang melakukan kezaliman dia selamat dari kezaliman, sehingga orang-orang yang dizalimi dia tidak mendapatkan keadilan. Ada yang dirampas hartanya tidak kembali, ada yang dirampas jiwanya tidak ada yang membalaskannya, ada yang menzalimi tidak ada yang membalas kezalimannya. Itu di dunia. Tapi di akhirat semua akan dimunculkan kezaliman-kezaliman dan akan terjadi faslul qadha, perhitungan yang sangat-sangat detail sekali. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana kita mulai faslul qadha ini? Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka Allah Subhanahu wa taala akan datangkan seluruh binatang yang pernah hidup di dunia dan mereka menyaksikan. Kemudian terjadi hisab kepada binatang-binatang, baik yang buas ataupun yang jinak, baik yang besar ataupun yang kecil. Kemudian terjadi hisab kepada mereka, sampai Rasul mengatakan, sampai kambing jalha yang tidak bertanduk, kemudian yang di dunia dia suka ditanduk, maka tanduk akan dilepas, kemudian akan diberikan kepada yang suka ditanduk. Kemudian Allah mengatakan, tanduklah dia seberapa engkau ditanduk di dunia. Maka terjadi hisab, karena kan pada hari kiamat namanya binatang itu kan saling makan ya. Boleh jadi mungkin buaya makan harimau, nanti harimau makan kancil, dan begitu seterusnya. Maka semua akan terjadi hisab pada hari kiamat terhadap binatang, untuk menunjukkan Allah tidak suka dengan kezaliman dan Allah suka dengan keadilan. Tapi binatang itu tidak akan dimasukkan ke dalam neraka, hanya sebatas hisab saja, hanya untuk menunjukkan keadilan. Ketika semua binatang sudah dihisab, sudah mendapatkan masing-masing keadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah firmankan kepada seluruh binatang, kuni turaba, jadilah kalian tanah. Maka semua menjadi tanah. Lah orang-orang kafir yang menyaksikan itu, mereka pun mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Dalam surah An-Naba, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghabarkan orang-orang kafir menginginkan menjadi tanah seperti binatang yang jadi tanah setelah hisab tidak ada azab. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan keinginan orang kafir, tidak. Mereka harus ada proses hisab dan harus ada proses azab. Jadi hanya
omongan saja, mengatakan ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku jadi tanah saja. Baru setelah hisabnya binatang selesai, maka dimulai dengan hisab manusia. Dimulai dengan apa? Ardul a'mal. Allah akan menampakkan amalan-amalannya di dunia, Allah tampakkan di akhirat dalam bentuk catatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disinilah bagaimana Allah membuktikan begitu detailnya. Allah Subhanahu wa taala sanggup untuk mengetahui kondisi kita di dunia. Tentu dengan catatan-catatan yang dicatat para malaikat, baik itu raqib dan atid. Walaupun sebenarnya Allah tanpa itu pun Allah sudah tahu. Tetapi Allah ingin membuktikan bahwa apa yang dilakukannya memang terbukti dia melakukan. Ingin betul-betul menampakkan keadilannya. Bagaimana tidak di hadapan Allah pada hari kiamat kita ini seperti seorang terdakwa atau pesakitan. Hakimnya Allah Subhanahu wa taala, saksinya semua badan kita. Saksinya bumi dan langit yang kita pijak serta langit yang menaunginya. Belum lagi para malaikatnya. Mulai dari mana coba? Dari persidangan Allah ini. Tidak ada yang bisa lari dari persidangan. Allah langsung yang menjadi hakim. Memakai lawyernya pun di situ akan disidangkan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah terjadi ardul a'mal, penampakan amal-amal kita yang tidak bisa lolos dari situ, maka terjadi hisab. Inilah yang sangat menakutkan, karena tidak ada satupun amalan walaupun sebiji darah kecuali ada hisab. Sebagaimana tidak ada kejahatan walaupun sebiji darah kecuali ada hisab. Inilah yang disebut dengan faslul qadha. Hadza yaumul fasl, hari di mana manusia akan dihisab. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika manusia dikumpulkan menjadi satu, maka Allah Subhanahu wa taala membelah manusia menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang Allah mudahkan hisabnya. Ada kelompok orang-orang yang Allah persulit hisabnya. Ada hisaban yasira, ada hisaban asira. Sebenarnya kalau betul-betul Allah Subhanahu wa taala menghisab manusia semuanya, tidak ada yang selamat. Tidak ada satupun orang yang selamat di akhirat. Contoh saja dosa lisan kita. Mulai dari kita lahir sampai kita wafat, berapa kata-kata yang kita keluarkan dari kata-kata dusta, ghibah, laknat, hina, mencela, memfitnah. Berapa banyak? Dari dosa lisan saja kita tidak bisa selamat. Belum lagi dari dosa mata, memandang yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Dosa telinga, mendengar sesuatu yang kita dengar dari hal-hal yang haram, melangkahkan kaki ke tempat-tempat haram. Tidak ada yang bisa selamat sebenarnya. Kalau seandainya Allah mau detail hisab manusia semuanya, tidak ada namanya hisab mudah itu, semua hisab sulit. Tetapi ada orang-orang karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, maka ada sekelompok orang itu yang dihisab dengan hisab yang mudah, asal dia mengakui kesalahannya. Maka ketika kemudian didatangkan, karena hisab ini kan bukan rombongan-rombongan, satu persatu kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, bagi Allah itu mudah. Bagi Allah itu mudah, walaupun dari awal sampai akhir orang hidup itu dihisab satu persatu di hadapan Allah. Bagi Allah itu mudah, tidak ada yang sulit. Kalau saya menginterogasi ibu-ibu satu persatu, mungkin saya ngantuk, lelah, tidur lah malah. Baru segini aja kan, cemana satu kota Batam saya tanya satu-satu kan. Ini Allah Subhanahu wa taala sangat mudah sekali menghisab manusia. Sehingga ada orang-orang yang ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara catatannya ada di hadapannya pun Allah mengatakan, "Iqra kitabak", baca catatanmu. Dia membaca. Kemudian Allah bertanya, "Bukankah kau sudah melakukan ini itu?" Dia mengatakan, "Iya, wahai Rabb. Iya, ada di catatan ini. Ada di catatan ini." Dia mengakui semuanya. Harusnya orang seperti ini tidak layak diampuni karena terlampau banyak dosanya. Tapi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala melampaui kemurkaannya dan mengatakan dahulu di dunia, satartuka laka fid dunya wa ghafartu lakal yauma. Di dunia sudah kututup aibmu,
Di akhirat ku ampuni dosa, selamat dia. Ya. Kemudian didatangkan kelompok yang lain. Kemudian diingatkan tentang nikmat-nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana Allah berikan kepemimpinan sampai kepada nikmat makanan dan minuman. Tapi dia ingkar. Dia pun justru bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah orang-orang ini dipastikan mendapatkan hisab yang sangat sulit. Ketika catatan amal diterbangkan, maka orang-orang yang mendapatkan hisab yang mudah, maka dia akan mengambil dengan tangan kanan. Allah mengatakan ambil dengan tangan kanan, maka dia mengambil dengan tangan kanan. Dengan sangat bahagianya dia mengatakan ha umuqra'u kitabiyah, baca catatan, dengan bangganya karena dia tahu catatannya baik. Ya. Tetapi ada orang-orang yang ketika Allah katakan ambil kitab, dia tak mau mengambil. Akhirnya tangan kirinya mengambil sendiri. Ada juga yang tangan kirinya mengambil catatan yang melekat di pundaknya di sini. Ya, melekat, dia harus mengambilnya. Dengan susah payah dia mengambilnya. Itulah orang-orang munafik. Jadi ada 3 jenis orang mengambil catatan. Ada orang-orang mukmin mengambil catatan dengan tangan kanan, orang-orang kafir mengambil catatan dengan tangan kiri, dan orang munafik lebih berat lagi. Kesulitan dia mengambil catatannya karena dilengketkan di punggungnya. Dia harus mengambilnya bagaimanapun caranya. Lah ketika sudah masing-masing mendapatkan catatan, mulailah terjadi yang disebut dengan al-mizan, timbangan. Timbangan ini adalah bentuk keadilan Allah. Fa amma man thaqulat mawazin, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi isyatir radiyah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi Allah. Tapi fa amma man khaffat mawazinu, tapi barang siapa yang ringan catatan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka dia akan dibalikkan kepala di bawah, kaki di atas, kemudian dijungkirkan ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hawiyah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, luar biasanya timbangan ini sangat besar, melebihi besarnya langit dan bumi. Dan apa yang ditimbang? Pertama, badan kita akan ditimbang. Yang kedua, catatan amal kita akan ditimbang. Dan yang ketiga, amalan kita akan ditimbang. Dan tidak ada sebiji darah pun yang terletak di timbangan itu kecuali pasti akan terdeteksi dengan timbangan. Menunjukkan apa? Menunjukkan detailnya timbangan itu untuk menunjukkan keadilan. Jadi walaupun kecil sebiji darah, hatta kulit ari dalam biji kurma sekalipun, yang di dunia itu mungkin tidak ada gramnya, saking ringannya. Jangan cerita on kilo, gramnya pun tidak terdeteksi dalam timbangan gram itu. Itu saja terdeteksi dalam timbangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi semua akan ditimbang. Disitulah terjadi keadilan Allah Subhanahu wa taala dalam faslul qadha, hada yaumul fasl. Baru setelah itu, setelah selesai penimbangan semua manusia, dan manusia terbagi menjadi 2, ada timbangannya berat dalam kebaikannya, ada yang justru berat dalam keburukannya. Ada yang 50%, 50%, 50-50. Mereka lah ashabul a'raf yang disebutkan dalam surah Al-A'raf. Setelah terjadi timbangan, apa yang terjadi? Allah gelapkan dan tidak ada satupun cahaya. Kalau sebelumnya masih ada cahaya arsy yang menaungi mereka, tapi ketika itu Allah padamkan cahayanya sehingga gelap sak gelap-gelapnya. Lah ketika kemudian dalam kondisi gelap, disitulah Allah mulai membagi tiap-tiap manusia cahayanya. Ada yang mendapatkan cahaya besar, ada yang mendapatkan cahaya sedang, ada yang mendapatkan cahaya kecil, ada juga mendapatkan cahaya kadang bercahaya kadang padam. Dan mereka orang-orang munafik. Karena orang-orang kafir, mereka sudah dimasukkan ke dalam jahannam. Lah dengan cahaya-cahaya itu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bentangkan satu jembatan di bawahnya jahannam. Itulah yang disebut dengan titian siratal mustaqim.
Maka orang-orang yang beriman sanggup melintasi dengan berbagai macam bentuk. Ada yang seperti kilat, langsung ke sana. Ada yang seperti kuda balap, langsung ke sana. Ada yang seperti lari kencang dan begitu seterusnya. Ada yang tertatih-tatih, kadang jatuh, kadang berdiri dan begitu seterusnya. Tapi ada yang kepleset kemudian masuk ke dalam jahanam 70 tahun baru sampai di dasarnya. Ketika orang-orang munafik, cahaya mereka padam. Mereka mengatakan, "Ungduruna naktabis min nurikum." Tunggulah kami, biar kami mengikuti cahaya. Tapi orang-orang yang beriman sudah tahu mereka hendak menipunya. Ya, di dunia orang-orang munafik bisa saja menipu orang-orang yang beriman, tapi di akhirat tipu daya mereka akan dibalik kepada mereka sendiri. Kata orang yang beriman, kembalilah ke belakang, maka engkau akan mendapatkan cahaya. Padahal tidak ada cahaya. Akhirnya kemudian setelah dia balik ke belakang, rupanya ada pintu, ada tembok yang menghalangi mereka. Tembok ini, kalau yang sebelah sini rahmat bagi orang-orang yang beriman, sebelah sini yang azab bagi orang-orang kafir. Disangkanya pintu tembok itu rahmat, ketika dibuka rupanya azab, masuk mereka ke dalam jahanam. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baru setelah mereka melintasi titian sirat itu, mereka akan kumpul di sebuah tempat namanya kontor. Kontor itu ujung daripada sirat, titian. Di situ terjadi kisos, tetapi kisos hanya antar orang-orang yang selamat dari titian, dan tidak ada yang selamat kecuali orang-orang yang beriman. Terjadi kisos dua kali. Kalau sebelum titian, kisosnya antar orang kafir dengan orang kafir, atau orang yang beriman dengan orang kafir, atau antar manusia dengan binatang, atau antar binatang dengan binatang. Tapi ketika setelah melihat murur, artinya lewat di titian, maka kisos ini hanya terjadi kepada orang-orang yang beriman saja. Disinilah nampak keajaiban keadilan Allah. Kita kenal hadis muflis, hadis bangkrut. Ketika Rasul mengatakan, "Atadruna mal muflisu hadil ummah?" Tahukah kalian tentang orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat? Itulah orang-orang yang sudah meniti titian, membawa pahala solat, membawa pahala haji, pahala macam-macam dia bawa, sehingga dia bisa melintasi titian. Tapi dia tidak sadar, di dunia dia pernah mendolimi orang, itu masalahnya. Pernah mencaci orang, pernah menggibah orang, pernah menumpahkan darah orang, pernah mengambil harta orang, dan begitu seterusnya. Terjadilah apa yang disebut dengan barter pahala dan dosa. Ketika dia masih punya pahala, dia bisa bayar dengan pahalanya. Ketika dia tidak punya pahala lagi karena habis diberikan pahalanya, dia akan diberikan dosa-dosa orang-orang yang didoliminya dan harus ditanggungnya. Itulah bangkrut, pahala habis, dosa orang pula ditanggung. Kalau dalam dunia usaha, modal ludes, hutang pula setumpuk. Apa tidak bangkrut itu? Lah baru kemudian setelah adanya, kenapa terjadi kisos lagi di sini? Supaya orang-orang yang masuk ke dalam sorga itu betul-betul hati mereka bersih, tidak ada kedengkian lagi, karena sudah habis kisos mereka, sudah terbayarkan. Sehingga ketika melangkah ke sorga itu sudah tidak ada dendam lagi. Sehingga ketika masuk sorga mereka satu hati, tidak saling dengki, tidak saling dendam, tidak saling membelakangi, tidak saling menggibah, dan begitu seterusnya. Betul-betul qalbun wahid, satu hati yang semuanya baik, tidak ada yang jelek. Setelah kemudian mereka pun masuk ke dalam sorga dari pintu-pintu sesuai dengan keahlian ibadah, maka mereka akan mendapatkan nikmat ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Kenikmatan yang tidak pernah dilihat, didengar telinga, bahkan terlintas di otak manusia pun tidak bisa. Itulah disebut dengan yaumul fasl. Hadza yaumul fasli jama'nakum wal awwalin fa in kana lakum kaidun fakidu. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini saja. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.